pemanasan global ya Pak, diantaranya peningkatan karbon dioksida. Betul. Nah, karbon dioksida yang meningkat di alam itu ternyata nanti berpengaruh terhadap tumbuhan langsung dengan berubahnya CN rasio tanaman. Apa pengaruhnya ke hama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sahabat Visi, apa kabar? Semoga sahabat Visi selalu sehat dan tetap semangat tentunya. Oke, jumpa lagi dengan saya Pak Kumis dalam acara P3K Podcast Pojok Pak Kumis. Ya. Sahabat Visi, kali ini kita kembali akan berbincang-bincang atau ngobrol seputar dunia perjagungan. Kenapa harus jagung lagi sih? Karena kalau kita bicara jagung, itu rasanya seperti nggak ada habis-habisnya deh. Selalu banyak yang diperbincangkan dari sisi manapun. Nah, sahabat Visi, kali ini kita akan membahas jagung, tapi dari sisi organisme pengganggu tanaman yang kita biasa mendengar itu istilahnya OPT. Nah, di sini telah hadir bersama kita salah satu pakar hama dan penyakit tanaman pada jagung, ya, dari PT Bisi. Ada Bapak Herusalam SPMSC, atau yang biasa dipanggil akrabnya beganya Pak Salam. Pak Salam, ya. Pak Salam memberikan salam. Beliau ini merupakan kepala laboratorium proteksi tanaman dari PT Bisi, dan kebetulan beliau saat ini juga lagi menempuh program doktoral fitopatologi di UGM. Oh, hebat kan? Udah pakar sekali. Makanya kesempatan ini sahabat Visi disimak baik-baik nanti apa yang diberikan informasi dari beliau Bapak Salam ini. Nah, langsung saja kita sapa beliaunya. Selamat pagi Pak Salam. Pagi Apa Pak Kumis. kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Salam sehat Pak. Nah, sehat selalu. Semoga kita sehat selalu ya Pak. Amin. Ya, sahabat Visi juga begitu. Ya, kelihatannya Pak Salam ini cerah sekali ya. Cerah sekali, seakan-akan tidak terpengaruh oleh OPT yang ada di jagung ini Pak. Harus cerah Pak. Iya. Pak Salam, kita berbicara tentang OPT pada tanaman jagung khususnya ini Pak. Ini sahabat-sahabat Visi dimanapun berada ini kan mungkin perlu tambahan informasi mengenai khususnya OPT ini, bagaimana cara pengendalian dan lain sebagainya, informasi OPT apa yang di jagung dan lain sebagainya. Nah, ini Pak, jika melihat dinamika cuaca pada saat ini Pak, akhir-akhir ini kan sangat ekstrim ya. Itu bagaimana sih pengaruhnya terhadap dari serangan OPT ini terhadap tanaman jagung khususnya Pak? Oke, ya baik, terima kasih. Jadi terkait cuaca, apakah dia berpengaruh terhadap tren suatu serangan OPT, organisme pengganggu tumbuhan? Jawabannya ya, dia akan berpengaruh Pak. Jadi kalau kita lihat terjadinya serangan OPT, baik hama atau penyakit, secara teoritis itu nanti akan terjadi kalau ada 3 faktor yang memenuhi Pak. Jadi bahasa kerennya tuh penyakit atau hama itu akan muncul, menyerang, merugikan kalau ada triangle disease, segitiga penyakit. Tiga faktor, betul. Faktor, ya. Apa saja ini boleh dijelaskan Pak faktornya? Jadi yang pertama adalah tanamannya atau inang, ya bahasa kerennya inang. Jadi kalau ada tanaman
dan dia rentan, jadi tanaman itu ada yang tahan, nanti ada yang rentan, Pak. Nah, faktor pertama adalah tanaman atau inang, yang kedua adalah patogennya atau hamanya. Jadi ada tanaman, ada hama. Ya, hama bisa nyerang tanaman, tapi belum tentu kalau faktor ketiganya tidak mendukung. Faktor ketiganya adalah lingkungan. Lingkungan itu kan diantaranya cuaca, iklim seperti itu. Iya, Pak. Terus ini ya Pak, seberapa besar pengaruhnya sih Pak? Pengaruhnya, betul. Jadi kembali tadi ya, saat ini kan kondisi cuaca dan iklim agak dinamis ya Pak ya. Kalau dulu kan musim hujan kita kenalnya yang bulan berberan ya Pak ya. Itu boleh dikatakan musimnya itu bulan-bulannya sudah tertentu ya. Tertentu. Kalau sekarang kan kalau sudah nggak menentu gitu kan musimnya. Betul, sudah tidak menentu, dan akibat yang tidak menentu itu terutama di kalau cuaca iklim itu unsurnya adalah nanti temperatur. Sekarang kan temperatur juga agak susah diprediksi ya Pak. Hujan tapi agak hangat gitu ya Pak. Kadang panas, kadang panas seperti gitu itu. Kemudian selain temperatur adalah curah hujan. Nah itu curah hujan juga sekarang kan tadi di awal musimnya udah nggak menentu. Nah itu ternyata terkait nanti dengan tren serangan hama dan penyakit tertentu. Jadi kalau biasanya musim hujan mungkin tidak terlalu panas, tanaman tahan, ada hama, tidak terjadi serangan penyakit, tidak terjadi serangan hama. Tapi sekarang karena kondisinya agak hangat, tanaman yang tahan mungkin saja dia terpengaruh. Bisa juga ya? Ya, jadi ketahanannya berubah karena stres lingkungan misalkan. Ketika ada hama, jadi yang asalnya tahan terserang seperti itu. Berarti 3 faktor ini tadi ya, inangnya, tanamannya, kemudian patogen atau hamanya sendiri, kemudian lingkungan juga mempengaruhi. Mempengaruhi, betul. Nah, ini sebelum lanjut ini Pak Salam, saya kok sedikit agak lebih menarik nih. Jadi ketika iklim ini normal dengan yang iklim nggak menentu ini, perbedaan sebesar apa sih yang hubungannya dengan khususnya OPT dengan tanaman ini? Apakah maksud saya itu ketika iklim atau cuaca itu normal atau biasa itu akan lebih tidak terserang atau bagaimana Pak? Jadi dari segi 3 penyakit tadi ya Pak, kita coba mengkerucut ke pengaruh lingkungan atau di sini iklim ya Pak. Jadi karena iklim yang tidak menentu dibanding dengan iklim yang standarnya biasanya seperti itu Pak. Di antaranya tadi curah hujan bergeser, musim hujan bergeser, kemudian suhu cenderung meningkat, kemudian suhu, curah hujan, dan kelembaban sekarang lembab tapi panas. Nah itu ternyata nanti ada patogen atau hama tertentu yang dengan kondisi lingkungan seperti itu, iklim seperti itu, dia akan muncul, muncul atau yang sudah ada nanti. Jadi hama ini nanti bisa dibedakan Pak, kalau di daerah lembab secara umum dia nanti berkembangnya akan lebih lambat. Karena iklimnya nggak berpengaruh atau pengaruhnya cuma sedikit begitu ya. Betul. Jadi akan lambat. Ya betul. Tapi misalkan yang biasanya dingin tapi agak hangat, nanti hamanya berkembangnya beda. Jadi biasanya satu siklus misalkan 2 bulan, karena agak hangat, jadi siklusnya lebih cepat Pak. Atau bisa dikatakan lebih respon terhadap. Betul. Di antaranya itu lebih respon karena nanti kalau melihat pengaruh dari perubahan iklim secara global, ada 2 tadi, temperatur dan CO2. Jadi kan kita iklim global itu kita dengar
pemanasan global ya Pak, diantaranya peningkatan karbon dioksida. Betul. Nah, karbon dioksida yang meningkat di alam itu ternyata nanti berpengaruh terhadap tumbuhan langsung dengan berubahnya CN rasio tanaman. Apa pengaruhnya ke hama? Hama yang biasanya menyukai tanaman jagung misalkan, karena berubah CN rasionya karena pengaruh CO2 tadi, di beberapa literatur disampaikan jadi hamanya nanti akan memilih tanaman lain, Pak. Jadi biasanya jagung terserang karena ada pengaruh itu, berpengaruh terhadap kualitas makanan. Nanti mungkin dia akan menyerang tanaman lain. Pindah begitu ya? Ya, pindah inang, namanya kisaran inang. Jadi inangnya asalnya jagung, berubah ke padi, ke tanaman lainnya. Nah, seperti itu. Selain itu, tadi karena misalkan biasanya whitefly ya Pak ya, whitefly itu vektor serangga untuk virus. Biasanya dia di dataran rendah berkembangnya. Jadi kadang virus itu kalau Begomo atau Gemini virus yang kuning-kuning itu di dataran tinggi kan agak kurang ya Pak ya, dibanding di dataran rendah serangannya. Nah itu salah satunya karena vektornya, serangganya itu di dataran rendah itu berkembangnya lebih cepat, lebih banyak begitu ya. Nah, dengan misalkan kondisi iklim atau cuaca yang berubah sekarang, yang asalnya daerah dingin udah agak hangat, ternyata sekarang udah ditemukan vektor-vektor berkembang di sana dan cukup cepat. Akhirnya terjadi serangan di tanaman yang biasanya tidak terserang kalau ditanam di dataran tinggi, sekarang mulai terserang. Berarti juga kembali ke pengaruh iklim atau cuaca betul. Tadi Jadi kembali tadi ada pengaruh langsung ke tanamannya. Jadi karena iklim berubah, tanamannya stres yang asalnya tahan, jadi rentan, turun ketahanannya, mudah diserang dan hamanya sendiri yang biasanya pertumbuhannya agak terhambat daerah dingin karena ada perubahan hangat, dia lebih ganas, berkembang lebih banyak seperti itu. Gitu. Pak Salam, ini kita bicara OPT nih, tentunya kita mengerucutnya ke OPT yang di jagung. Biar kita fokus deh. Apa saja sih? Mungkin dari sahabat Bisi dimanapun berada juga pengen tahu apa yang paling diwaspadai, karena hama dan penyakit banyak nih, walaupun di jagung. Nah, paling utama dan perlu diwaspadai itu OPT apa saja, mungkin bisa dijelaskan, gitu Pak. Baik, jadi kalau kita coba menjelaskan OPT pada jagung, kita kaitkan dengan dinamika iklim, cuaca. Jadi kita coba menjelaskan dari status OPT-nya Pak. Jadi di jagung ada OPT utama, penyakitnya ya bule ya Pak ya. Berarti yang paling utama meluas. Bule sendiri disebabkan oleh jamur Peronosklerospora. Kalau berdasarkan rilis dari karantina, jadi ada 3 spesies di Jawa ini, Peronosklerospora maidis, Peronosklerospora sorgi dan Peronosklerospora maidis, Philippinensis dan sorgi. Itu. Maidis, Philippinensis dan sorgi. Berarti ada 3 ya? Ada 3 macam ini. Betul, itu utama dan sudah ada di beberapa wilayah Indonesia. Kecuali sorgi ini kalau dari Permentan 25/2020 dia masih terbatas di Jawa. Nah, kemudian yang perlu selain bule, kita juga mengenal busuk pelepah disebabkan jamur Rhizoctonia solani, Pak. Kemudian kalau di awal-awal vegetatif biasanya ada Fusarium juga menyerang di batang, juga dia bisa. Nah, yang perlu kita waspadai sebenarnya adalah terkait dengan dinamika atau perubahan iklim ini adalah kemungkinan munculnya hama atau penyakit potensial. Jadi saya kebetulan bekerja di lab dan melayani servis untuk identifikasi dan deteksi hama penyakit. Beberapa waktu lalu
kami disibukkan dengan adanya sampel masuk atau laporan masuk banyak, adanya serangan hama ulat tentara atau FAO. Ya. FAO armyworm. Singkatan apa ya Pak? Ya. FAO armyworm. Jadi ulat tentara jatuh. Ulat tentara itu ya. Suka jatuh Pak. Itu tadi ya. Ya, tentara. Karena itu bentuknya lorek-lorek hijau, ya dikatakanlah tentara. Tentara gitu. Dan dia kadang suka menjatuhkan diri, fall gitu Pak. Fall. Ya. Mungkin bahasa ilmiahnya adalah Spodoptera rugiperda, seperti itu. Nah, kembali nih Pak Salam, kita bahas satu persatu ke bahayanya ya. Tadi kan ada bulai, ada busuk pelepah, busuk batang. Sekarang ada FAW. Nah, dari bule sendiri Pak, ini kadang-kadang petani atau sahabat bisi ini kan kurang mengerti, bule saja nanti disemprot juga sudah inilah. Seberapa besar bahaya bule ini jika diabaikan, maksud saya jika diabaikan ya, ini Pak? Betul. Jadi sebelum 2010 Pak, literatur itu termasuk kami menganggap bahwa bule ini adalah penyakit yang penyebarannya di lapang karena dipencarkan oleh angin. Jadi sporanya itu betul, ya Pak ya. Sporanya berterbangan begitu ya. Namun berdasarkan perkembangan alat deteksi juga, kita sudah bisa PCR segala macam, identifikasinya lebih detail, lebih banyak. Ternyata dapat dibuktikan bahwa patogen ini, penyebab bule, jamur ini sebenarnya bukan jamur juga. Kalau bahasa mungkin di kampus itu dia udah digolongkan di Oomycete. Tapi kita secara umum aja ya, ini jamur. Ternyata dia terbawa benih. Kenapa ini yang menyebabkan kenapa bule juga penyebarannya cukup cepat ya? Cepat gitu. Berarti tidak ketika ditanam baru terserang, tapi juga dari benihnya sudah ada indikasi, sudah ada ini ya, calon-calon bulenya ini ya. Betul. Jadi jamurnya, sporanya terbawa di benih. Nah, ini mohon maaf sahabat bisi, sangat hati-hati ya ketika memilih varietas jagung yang mau ditanam. Betul. Itu sangat hati-hati, yang tentunya ada tahan bule, jadi biar nanti tidak benihnya itu membawa membawa patogen penyakitnya sudah itu ya. Betul Pak, Kumi setuju. Jadi harus hati-hati karena tadi terbawa benih dan gampang menyebar. Jadi kalau mau nanam harus benih yang bersertifikat Pak, dan dari perusahaan yang bonafit termasuk BC Pak. Betul. Mengapa? Karena kita benar-benar melakukan riset. Tadi kita dapat membuktikan dia terbawa benih. Dan kalau sudah terbukti terbawa pada benih kan kita otomatis mencari solusi bagaimana bisa mengendalikannya. Nah, kita salah satunya adalah riset untuk seed treatment atau perlakuan pada benih. Memilih teknologi apa yang bagus untuk menekan. Jadi kalau menggunakan benih dari bisi itu sudah aman. Sudah aman ya, sudah karena ada obatnya di sana, betul. Terus kenapa masih terjadi serangan di lapang tadi ya? Nah, itu mungkin kalau kita kembali ke tadi pengaruh iklim, salah satu pengaruh iklim itu adalah kalau di penyakit itu munculnya biotip, patopat. Jadi lebih spesifik dari spesies ya Pak ya. Nah, dan lebih spesifik itu menyebabkan di antar daerah mungkin bulenya berbeda ya Pak ya Pak. Nah, karena perbedaan ini memungkinkan kita nanam masih ada serangan. Tapi biasanya kalau nanam benih kita serangannya agak lambat. Nah, cuma kalau teman-teman petani mungkin untuk lebih afdolnya lagi, selain tadi yang sudah diberikan obat dari perusahaan, sudah ada. Kalau nanam biasanya ada serangan, berarti memang perlu penambahan lagi bahan kimia kalau mau menggunakan istilahnya antisipasi gitu. Oke. Baik, jadi harus diperhatikan juga bahwa bule ini nggak bisa dipandang sebelah mata kan. Karena di stadia awal sudah terserang, dan kalau sudah terserang kan memang dia
umumnya tidak bisa recovery, kan biasanya pengendaliannya ya udah dicabut. Iya, tidak bisa kembali kan, nggak bisa normal betul. kembali. Jadi kalau dia sudah kena bule ya sudah kan, pasti mati. Kalau tidak segera diatasi, pasti akan menular dan itu pasti nggak panen gitu. Nah, betul, dan itu udah kerugian besar dan bisa 80-100% ya Pak ya. Ya, jadi ini berarti ada beberapa hama atau penyakit yang perlu diwaspadai, terutama di jagung. Itu baru yang utama tadi Pak. Kita belum mengaitkan ke tema kita perubahan iklim dan dinamika cuaca. Nah tadi penyakit utama. Kalau kita kaitkan dengan perubahan iklim, kita harus mewaspadai serangan ulat tentara tadi. Kembali ini hubungannya dengan iklim gitu ya dengan Pak? Iklim betul, karena selain yang utama ini juga ada yang perlu diwaspadai lagi, perlu karena diwaspadai, ini bahaya juga bahaya gitu. Karena kan sebenarnya hama ini bukan asli kita Pak, gitu ya. Aslinya dari iklim subtropis, dari subtropis, daerah subtropis. Ya betul. Contohnya Pak dari Amerika betul. Ya. Dan Amerika kemudian bermigrasi ke Afrika dulu, terus ke Asia lewat India, dan baru dilaporkan di Indonesia itu tahun 2019 Pak. Baru ini kemarin ya, baru ya betul. Berarti kita tuh kemasukan ulat tentara ini baru-baru saja. Baru-baru ya, dan dia berarti ulatnya ini jalan-jalan ya Pak ya, dari Amerika. Amerika betul. Kemudian dari Amerika ke Afrika, ke India. Kelebihan ulat ini adalah daya jelajahnya sangat luas ini Pak, jauh, tinggi, ya? Betul. Yang betina itu dia bisa berterbang dalam satu kali penerbangan 100 km. Nah itu mungkin dia dari Afrika sana ikut ekspedisi gitu ya. Terus biasanya dia tertarik ke lampu kalau malam itu, kalau turun dari pesawat biasanya kan lampu itu biasanya dia mungkin tertarik sana suka, terus akhirnya dia terbang, akhirnya menyebar. Berarti dia lebih tertarik kalau ada cahaya-cahaya seperti cahaya dia tertarik nanti melanjutkan penerbangan gitu. Makanya akhirnya sampai ke kita. Nah kenapa mungkin ini baru dilaporkan terjadi di kita, mungkin ada kaitannya. Sekarang kondisinya memang ternyata setelah sampai di kita ternyata cocok kondisi iklimnya di kita, sehingga dia sebenarnya kita kan bukan yang dari iklim subtropis tadi ya, sebenarnya Indonesia ini bukan nih Pak ya kan? Bukan. Tapi karena di sana kemungkinan ada faktor-faktor tertentu. Mungkin dia migrasi. Migrasi disebabkan karena persaingan makanan betul. Dan sebagainya, karena dia banyak saingan sehingga dia mencari daerah-daerah mana yang kira-kira cocok begitu ya Pak. Jadi kalau serangga memang lingkungan itu bisa terlihat pengaruhnya Pak. Kita contoh yang jelas sih wereng. Jadi wereng itu wereng coklat terutama dia ada yang bersayap, ada yang bersayap pendek. Nah pada suatu kondisi misalkan makanannya tadi sangat berkompetitif karena populasinya bertambah. Jadi nanti wereng yang bersayap panjang itu yang biasanya proporsinya sedikit akan lebih banyak. Begitu ya. Karena lebih banyak, makanan sedikit, dia akan bermigrasi mencari tadi betul. Di mana ada makanan yang mencukupi, betul, daripada di situ bersaing, tidak bisa makan, tidak bisa survive, akhirnya dia bermigrasi. Sampailah ke kita. Gambarannya seperti itu. Baik. Terus kemudian apa yang bisa dilakukan petani Pak? Para petani kita, sahabat bisi kita dimanapun berada itu sehubungan yang sampaikan tadi, baik dari bule, dari FAO sendiri, kemudian busuk batang. Mungkin bisa dijelaskan satu persatu bagaimana, apa yang perlu dilakukan, apakah sahabat-sahabat bisi para petani ini perlu penggunaan obat yang tertentu atau bagaimana yang kandungan apa, mungkin bisa dirinci satu persatu Pak. Betul. Ditambahi lagi supaya tadi tenang seperti itu. Berarti di ambang batas aman saja ya, di treatmentnya supaya agar tidak mengurangi kualitas benih itu sendiri. Tapi setelah aplikasi di lapangan
para petani atau sahabat bisi itu harus ditambahi dengan apa pestisida kalau dosis 2 ml 2 mili per liter itu sudah 100% semua instar. Jadi PAU ini ada 6 instar. ya. Ada 6 instar dan kita coba takutnya karena kan di lapang kita nggak bisa menentukan pengendalian, harapannya di instar 1 semua gitu ya Pak. Kalau itu instar yang rentan. Makanya kita coba ternyata sampai instar 6 ketika diaplikasi memang langsung.